Action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan poster yang akan kami angkat dengan judul Kombinasi Geostatistik dan Peta yang dapat diatur sendiri untuk analisis spasial variasi ketinggian air tanah dalam sistem hidrogeologi yang kompleks. Dan untuk abstraknya sendiri yaitu keberhasilan pemodelan variasi tingkat air tanah dalam sistem hidrogeologi dalam formasi kompleks sangat bergantung pada ketersediaan data spasial dan temporal serta pengetahuan tentang kondisi batas. Geostatistik memainkan peran penting dalam analisis dan persiapan data terkait model, namun memiliki keterbatasan khusus ketika sistem akuifer tidak homogen. Studi ini menggabungkan geostatistik dengan pendekatan pembelajaran mesin untuk memecahkan masalah pada sistem akuifer yang kompleks. Dalam hal ini, penekanan diberikan pada kasus di mana kumpulan data yang tersedia berukuran besar dan tersebar secara acak di berbagai jenis akuifer dalam sistem hidrogeologi. Peta pengorganisian mandiri dapat diterapkan untuk mengidentifikasi data masukan yang serupa secara lokal, untuk menggantikan panjang korelasi yang biasanya tidak pasti dari model variogram yang memperkirakan lingkungan yang berkorelasi. Dan kemudian dengan menggunakan transgusion kriging untuk memperkirakan bias yang dikoreksi distribusi spesial tingkat air tanah. Metodologi yang diusulkan diuji pada kumpulan data besar tingkat air tanah di wilayah hidrogeologi yang kompleks. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan geostatistik klasik. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, bahan, dan metode yang akan digunakan. Latar belakang pemodelan air tanah skala besar merupakan hal yang rumit karena beragamnya kondisi batas dan ketidakhomogenan hidrogeologi yang biasanya ada. Metode geostatistik sering digunakan sebagai pendekatan pengganti untuk memodelkan variabilitas spasial tingkat air tanah. Namun, dalam sistem air tanah yang kompleks dengan akuifer yang tidak homogen, analisis geostatistik terhadap tingkat air tanah yang dipantau merupakan suatu tantangan karena stasionernya tidak terjamin dan ketergantungan pengamatan secara spasial tidak dapat diperkirakan secara andal. Selain itu, dalam kasus wilayah dengan jumlah pemantauan yang kaya, ketersediaan kumpulan data observasi yang besar memerlukan algo pemrosesan awal yang efisien. Karya ini dapat menjadi panduan untuk penerapan analog di wilayah dengan sistem hidrogeologi yang kompleks dan kumpulan data yang besar, di mana model berbasis fisik memerlukan sejumlah besar informasi dan pendekatan geostatistik konvensional tidak dapat diterapkan secara langsung. Dengan demikian, para ilmuwan dan pembuat kebijakan dapat menerapkannya untuk menentukan dan memahami keadaan akuifer dan variabilitas dalam sistem yang kompleks untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan interferensi pengelolaan air tanah. Kemudian, bahan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis geostatistik dengan ordinary kriging atau OKA dan self-organizing maps atau SOM untuk memahami variabilitas akuifer. Selain itu, metode transformasi Box-Cox digunakan untuk mengubah data tinggi muka air tanah agar mendekati distribusi Gaussian. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah yang memerlukan intervensi pengelolaan air tanah dan membantu analisis spasial tingkat air tanah di lingkungan hidrogeologi yang kompleks. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari paper kelompok 5. Hasil dari paper menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi metode geostatistik dan peta pemetaan sendiri, self-organizing maps, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variasi level air tanah di sistem hidrogeologi yang kompleks. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola spasial dari pola level air tanah yang heterogen dan menunjukkan kemampuan untuk memodelkan variasi level air tanah dengan lebih baik daripada metode konvensional. Diskusi dari paper ini
menyoroti pentingnya integrasi antara metode geostatistik dan peta pemetaan sendiri dalam analisis spasial level air tanah. Metode ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola spasial dari data level air tanah, tetapi juga dapat membantu dalam memprediksi level air tanah di lokasi yang tidak termonitor dengan akurat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona-zona yang rentan terhadap perubahan level air tanah, sehingga memungkinkan untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil dan diskusi dari paper ini menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi metode geostatistik dan peta pemetaan sendiri dapat menjadi pendekatan yang sangat berguna dalam memahami dan memodelkan variasi level air tanah di sistem hidrogeologi yang kompleks. Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa di dalam studi ini kita menggabungkan geostatik dengan peta yang dapat diatur sendiri, di mana memperkirakan distribusi spasial permukaan air tanah dalam hidrologi yang lebih rumit dengan skala yang lebih besar. Data ketinggian air tanah dari seluruh pulau digunakan dalam penelitian ini dan juga SOM digunakan untuk pengamatan dalam analisis geostatik. Pekerjaan di masa depan juga akan berorientasi pada pengujian lainnya yang dapat memberikan manfaat tambah jika dibandingkan dengan menggunakan peta fitur yang diatur sendiri. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan jika ada yang saya mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.